Kita di Asia Tenggara untuk otomotif kita nomor 1, sudah mengalahkan Thailand. Beberapa pabrikan itu sudah ingin mendirikan pabrik di Indonesia. Tengok! Nah, hari ini kita ngomong sama GM salah satu otomotif besar di Batam, Kohari. Wah, halo. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Om Jun udah bersedia mampirlah Iya. ke rumah kita. Nah, iya. Makanya hari ini backgroundnya agak beda. Betul. Jadi Kohari ini GM-nya Majesty Group, ya kok. Nah, biasa kan kok mobil-mobil mewah ya kalau Majesty Group. Ya. Nah, yang kita tahu nih. Tapi kok belakangan ini mobil-mobil Cina dia masuk. Emang ada daya belinya di sini? Oke, kalau kita bicara mengenai stigma, itu kan perspektif orang beda-beda ya kok. Iya. Tapi mungkin satu kata yang saya bilang, opportunity. Oh, Kenapa begitu? Seperti kita ketahui bersama, berapa tahun ke belakang ini, itu China sangat berkembang dari segi teknologi, bahkan dari desain, termasuk juga salah satunya itu faktor safety. Oh, gimana tuh? Kalau mobil China, kita bicara konteks mobil China ya kok. Iya. Mobil China ini mungkin dulu orang beranggapan mobil China ini murah tapi tidak memberikan kualitas. Ah, iya. Itu dulu mungkin 10 sampai 15 tahun ke belakang. Sekarang udah berkembang dong. Sekarang sudah berkembang. Jauh ya. Betul. Nah, seperti yang Om Jun tahu, saat ini di Indonesia itu kurang lebih sudah hampir 15 brand China ya. yang masuk ke Indonesia. Wah, padahal di China sendiri banyak tuh brandnya sebenarnya. Betul. Ada berapa kok? Seingat saya itu ada di 175 brand. 100-an yang masuk baru 15, 16 seperti itu. Gila. Jadi masih banyak lagi yang belum masuk. Masih di bawah 10% ya masuk. Betul. Berarti persaingan di sana ketat banget. Di China sendiri itu mereka persaingannya itu cenderung sekarang sudah bunuh-membunuh kok. Wah. Nah, dari kompetisi itulah makanya semakin baik, semakin bagus, semakin canggih. Betul. Ya nggak sih? Betul. Nah, Koko ini bentar lagi mau ke China katanya. Ada apa? Shanghai Auto Show gitu. Shanghai Auto Show, betul kok. Semacam Gias ya. Betul. Kalau di Indonesia mungkin kita kenal Gias ya. Iya. Ini Itu Shanghai Auto Show. Auto Show gitu ya. Betul. Katanya ini lebih gede nih. 12 kali ada. Ya, kurang lebih 12 kali lebih besar daripada pameran terbesar di Indonesia itu Gias. Oke. Karena Koko tahu sendiri, brand di China itu ya jumlahnya sudah ratusan. Kayaknya yang dipamerin bukan mobil konvensional, mobil listrik deh. Kayak mobil terbang kali sana ya? Semua ada kok. Ada mobil terbang, ada mobil nyelam. Hah? Nyelam ada. Nyelam? Iya, ada mobil berenang, semua ada kok. Nih mobil nyelam nih bagus nih untuk nelayan Indonesia. Jadi nelayan sekarang udah nggak perlu beli boat ya kan? Belinya mobil untuk mancing. Wah, Kan lebih enak gitu. bagus nih. Karena kita negara kepulauan. Nah, ini presiden harus ambil nih mobil nyelam. Harus ini harus dipatenkan jadi produk dalam negeri. Oh, harus ya. Betul. Nah, ini boleh nih idenya nih. Ide. Ini salah satu ya mungkin ya kelebihan China. Mereka itu bisa berpikir lebih maju dibandingkan negara-negara lain. Iya, daya juang mereka sangat tinggi gue lihat. Tapi kalau kita ngomongin oke, canggih segala macam. Cuma kan di mindset masyarakat tuh kok jual kembalinya murah ke banting. Gimana tuh? Oke, benar. Nah, itu yang jadi permasalahan nih. Belum lagi spare part. Memang tidak kita pungkiri itu adalah permasalahan yang sudah terjadi di masa lalu. Oke. Jadi mobil China itu cenderung mungkin ya dalam tanda kutip tidak ada harganya kembali jika kita jual. Ya, dan juga mungkin dulu terkenal mobil China itu spare partnya susah. Nah, tapi percaya tidak percaya, sekarang
Cina itu sudah berbenah jauh lebih bagus daripada apa yang kita pikirkan. Cuma kalau kelangkaan spare part di Indonesia gimana? Oke. Batam deh, kita ngomongin Batam deh. Batam, oke. Selama ini kita sama sekali tidak ada isu dengan spare part. Oke. Karena sekarang rata-rata brand yang masuk ke Indonesia itu mereka memiliki komitmen untuk 3S minimal, yaitu sales, spare part, and service. Iya sih. Iya, Beda sama yang dulu. Yang dulu itu mereka lebih mikirin sales, ciptakan volume penjualan, menjual banyak, tapi spare part itu dipikirkan belakangan. Iya. Nah, tapi sekarang khususnya brand China kita bicara kok, itu sebelum mereka masuk, mereka sudah melakukan planning jangka panjang. Jikalau kita mau masuk ke suatu market, apa yang harus dipersiapkan? Yang pasti nomor satu penjualan, sales. Ya, Karena ini adalah itu pondasinya dulu fondasi tuh. mereka untuk apa? Terus bertahan di market tersebut. Iya. Yang kedua, itu service. Kenapa? Namanya mobil, barang mati, itu pasti butuh Maintain. maintain. Nah. Ya, ibaratnya manusia, kita sehat, sewaktu-waktu pasti kita pernah sakit, minimal demam. Iya. Maintain kemana? Ya mungkin maintain yang paling gampang kita minum obat. Atau gym. Nge-gym ya. Sehat, iya. Nge-gym juga bisa. Olahraga lah intinya Olahraga. ya. Atau juga mungkin kadang kalau sudah sampai agak lumayan, kita harus ke dokter. Ya. Sama kayak mobil. Mobil itu butuh perawatan berkala untuk memastikan mobil ini selalu prima. Oke. Nah, yang terakhir itu spare part. Ah. Nah, jadi perusahaan-perusahaan khususnya otomotif itu pasti sudah memikirkan ini dulu kok. Oke. Ya. Oh, berarti mereka pun udah research lah. Pasti. Intinya gitu kan. Ini Betul. 3 permasalahan utamanya. Dan Cina kalau lakukan sesuatu biasanya mereka tuh investasi jangka panjang. Betul. Nah, makanya kenapa negaranya sangat maju. Betul. Nah, makanya gue percaya nih dengan dia terapin 3S, dia bisa long term di Indonesia. Betul. Karena kan Indonesia pasar yang konsumtif ya. Betul. Kita di Asia Tenggara untuk otomotif kita nomor 1, sudah mengalahkan Thailand. Itu dari segi penjualan. Penjualan. Oh, Dulu market nomor 1 otomotif itu ada di Thailand. oke. Tapi sekarang Indonesia sudah overtaking. Ya, Jadi mantap. makanya memang perusahaan China itu lebih memilih Asia Tenggara khususnya ya. Mm-mm. 2 negara besar yaitu Thailand dan Indonesia. Kenapa? Karena masyarakat kita itu tingkat konsumtifnya tinggi. Itu yang dia jaga. Betul. Lihat mobil baru, suka, dia beli. Mobilnya padahal mungkin baru beli 1-2 tahun kemudian. Setahun sebelumnya. Iya. Tapi dia lihat mobil bagus, mungkin dia nambah atau dia tukar tambah. Ya kan? Itu. Kalau kita lihat lagi untuk masalah perakitan ya. Kita bilang masalah perakitan, sekarang Indonesia pun sudah mulai. Beberapa pabrikan itu sudah ingin mendirikan pabrik di Indonesia. Oh, oke. Berarti akan ada nih. Akan ada. Jadi yang lagi isu-isu besar, wah rupanya dealnya sama Thailand, ya, baterai. Betul. Nah, cuma sekarang itu pelan-pelan sudah mulai ditarik ke Indonesia. Itu kan masalah baterai, kan ban bisa di Indonesia, pintunya bisa di Indonesia. Banyak. Jadi sekarang pemerintah itu menerapkan minimal TKDN itu 40% kok. Artinya setiap pabrikan, apalagi yang ingin mendapatkan insentif, itu wajib menggunakan produk atau bahan baku dalam negeri itu sebesar 40% dari total komponen mobil itu. Wih, bagus juga ya. Terus kalau dia bangun pabrik di sini, lapangan kerja juga gede, terus kualitas SDM kita juga bisa meningkat. Betul. Karena belajar dari mereka kan. Betul. Nah, makanya juga masyarakat jangan marah gitu kalau misalnya GM-nya atau manajernya dari China. Ya. Justru kita banyak belajar dari sono sih. Betul. Kita itu sebenarnya harus mengambil poin positifnya. Memang kadangkala poin negatifnya ada. Kita merasa terbatas, kita merasa mungkin dikucilkan, tapi kita harus lupakan itu. Kita harus fokus, kita ambil positifnya. Untuk apa? Bekal kita di masa depan. Iya, anak cucu kita juga kan. Betul. Karena kalau kita seperti ini terus, mau sampai kapan kok? Iya. Sampai kapan? Karena khususnya China ya, kita ngomong China sekarang, dia datang ke Indonesia bawa teknologi, bawa sesuatu
pola pikir yang udah lebih maju. Nah, kenapa kita harus menolak gitu kan? Kenapa kita harus mengkreditkan, oh China hanya ingin mengambil keuntungan dari kita? Menurut gua, China tuh teknologinya boleh dibandingkan dengan Amerika misalnya. Ya. Tapi harga dia paling masuk untuk kita. Iya nggak sih? Betul. Makanya masyarakat pun sanggup beli. Nah, tapi kok, pertanyaan gua belum dijawab nih. Yang kalau daya jual kembali. Oke, kita ngomong daya jual kembali ya. Oke, ini berdasarkan ini nama Majestic Group sini lah ya. Ya. Kita nggak bisa ngomongin seluruh Indonesia. Betul. Nah, yang sepengalaman Kohari nih di sini. Oke, kalau untuk kita bilang masalah harga jual kembali lah kita bilangnya. Jadi kita anggapan customer beli mobil, terus 1-2 tahun pakai, dia mau ganti mobil lain, terus dia harus jual mobil ini kan. Ya. Terus harganya bagaimana? Oke, untuk setiap mobil yang kita jual, kita memberikan garansi kepada customer. Oke, kalau misalnya kamu jual mobil itu keluar dan harganya tidak bagus, silakan kamu hubungi kita akan bantu memberikan harga jual kembali yang jauh lebih bagus. Oh, mau sini yang mau nampung? Ya, kita sudah melakukan beberapa kali, customer melakukan komparasi kok. Saya mau menggantikan mobil A misalnya dengan mobil yang dijual oleh dari grup kita lah ya. Kalau kita tanya keluar, mungkinnya harganya cuma diterima 100 juta. Tapi kita memiliki solusi kok. Kita bisa beli, atau bukan beli lah, kita bilang mungkin kita bisa terima mobil dia itu dengan harga yang memuaskan. Nah, tapi kalau kita generalkan ya kok, setiap mobil itu resale value-nya itu tergantung daripada owner itu sendiri. Kenapa saya bilang owner itu sendiri? Kita kalau jual mobil, itu kita lihat, kita pengen jualnya mendesak, atau kita jualnya santai. Ya. Kalau kita jual mendesak, pasti kita jual ke siapa yang mau terima, ya kan? Dan orang itu pasti pikir, kayaknya orang ini butuh uang nih. Udah saya tawar murah aja. Kena tekan. Jadi kalau dia oke, penjualnya oke, ya jadilah harga itu dibilang rendah, padahal enggak kok. Urgensinya. Iya. Nah, tapi intinya dari segala pembicaraan itu, harga jual kembali itu bukanlah masalah kok. Karena kenapa? Ya itu tadi kita bilang, kuncinya itu brand ini sudah berbenah. Nah, tapi kalau yang dia jual kembali itu, kan sini mau nampung tuh. Betul. Itu apakah dia harus beli mobil sini? Atau ya udah jual lepas? Oke, kita lihat case-nya, case by case. Ya, memang rata-rata yang melakukan untuk jual beli itu pasti gantinya dengan masih under group kita kok. Ya, karena biasanya ya. Mostly sih begitu ya. Dia pengen seri terbaru nih. Betul. Jadi contoh dia dulu pengguna kita bilang brand Cherry lah. 2023 dia beli. Terus 2024 mungkin ada brand kita MG jual mobil listrik terbaru, dia pengen ganti. Nah, biasanya mostly itu dia akan tukar ke kita, tukar tambah lah kita bilang. Walaupun beda brand tapi masih satu grup. Masih satu grup. Masih bisa lah. Betul. Iya. Kadang kan dia mau seri terbaru nih. Betul. Atau pengen coba nih ya brand lain. Betul. Berarti dari sini tuh juga masih membuka ruang untuk itu. Betul. Ya. Tapi iya oke sih menurut gue ya. Menurut gue lah ya. Kalau gue jadi seandainya gue jadi bos Majesty ya, kalau gue ya, gue tampung aja sih. Terus gue buka sendiri showroom second, khusus mobil-mobil Cina. Gak ada masalah kan di situ. Betul. Kita fight sama showroom second yang umum tuh, mobil umum. Betul. Wah, kalah harganya pasti. Kita menang gak sih? Betul. Ya, kita juga sudah punya planning kok ke sana. Untuk kedepannya kita akan bentuk satu divisi baru. Yang tujuannya apa? Kita akan mungkin ya dalam bahasa sehari kita bilang menampung mobil-mobil China dengan kondisi bagus untuk kita jual dengan harga yang bagus lagi. Wow. Kenapa? Itu salah satu faktor kita untuk menstabilkan harga. Nah, dan menjaga after service lah ya. Ya, jadi kita beli mobil, kita rawat mobil itu sehingga mobil yang kembali ke customer, walaupun dalam kategori second, itu kondisinya nggak jauh
daripada mobil baru. Terus gua juga merasa lebih percaya mobil second yang jual showroom sih. Kayak showroom resminya. Ya. Terus jual second. Kayak boleh nih. Betul. Gitu kan? Kenapa? Karena pada saat sebelum mobil ini dibeli oleh showroom second, pasti dia cek dulu kok. Iya. Ya kan? Kalau kondisi mobil ini bagus, pasti dia ngambil. Ya kan? Tapi kalau kondisi ini jelek, dia nggak mungkin ambil kok, beresiko. Nah, kalau showroom yang resmi juga tingkat kepercayaannya udah tinggi. Ya, Iya kan? betul kok. Nah, makanya kita konsumen pun berani ambil mungkin sedikit lebih tinggi nih dibandingkan showroom lain. Betul. Karena ini official. Betul. Iya. Terus double cuan. Iya. Ya, cuan mungkin itu nomor sekian lah kok. Tapi intinya kita itu membangun kepercayaan dari masyarakat. Kepuasan konsumen. Betul, kepuasan, kepercayaan. Karena kenapa? Yaitu kita di sini nggak cuma hanya jualan kok, tapi kita membangun image. Ya, image untuk brand-brand yang baru masuk. Nah, image brand-brand yang baru masuk ini kan sebenarnya masih abu-abu ya kalau menurut orang kita. Tapi kita percaya kok, brand yang kita masukin adalah brand-brand yang terbaik kok. Kita sudah melakukan research, kita sudah mempelajari, bahkan kita sudah sampai terbang ke negara mobil asli itu untuk melihat. Iya, perkembangan dia. Betul kok. Wah, ini teruji lah istilahnya gitu. Betul. Menjaga kepuasan konsumen lah. Betul. Ya. Jadi kalau menurut saya sih tidak perlu ragu terhadap brand dari negara China. Benar. Karena ya secara logika di China sendiri itu brand sudah banyak, ya kan? Untuk approval untuk lokal ya kita bilang pemerintah lokal itu pun sudah cukup ketat. Iya. Apalagi ya untuk ekspor dari China untuk ekspor sampai mereka merakit sendiri di negara yang ada marketnya, itu kan pasti butuh waktu yang panjang dan research kok. Dan aku percaya juga sih kok, kayak dari dealer itu pasti cari brand yang minim komplain. Betul. Tidak mungkin dia mau jual yang banyak komplain. Pasti. Logiknya kan begitu. Betul. Karena kenapa? Kita sebagai pemilik dealer, konteks pemilik dealer itu pasti mengeluarkan investasi kok. Dan investasi itu tidak kecil. Jadi kalau kita bersifat gambling, meresikokan brand ini bagus nggak, ya udahlah masukin dulu. Asal cuan misalnya ya. Murah nih. Itu nggak bakal cuan kok. Kalau kita hanya bersifat spekulatif. Tapi kalau kita sudah melakukan research, kita udah melihat potensi market, barulah kita ambil. Nah, iya, tapi gua lihat Kohari, kalian lihat aja lah, Kohari orangnya kalem. Kayaknya minim komplain sih, kalem banget. Ya, jadi intinya kita itu malah suka komplain kok. Kita itu masih suka mendengarkan komplain. Jadi kalau ada komplain itu adalah menurut saya itu masukan bagi kita. Jadi ada sebuah indikator ya. Betul. Jadi begitu komplain masuk, tugas kita apa? Menyesuaikan komplain itu sebaik-baiknya. Iya. Kita pastikan orang yang melakukan komplain itu mendapatkan haknya dan terpuaskan dengan jawaban dari kita. Iya. Itu kuncinya. Jadi kalau ada orang komplain, jangan dibalas dengan emosi, jangan dibalas dengan makian, jangan dibalas tentang customer ini kok cerewet banget. Enggak. Komplain itu adalah hal yang wajar. Kenapa? Orang sudah membeli suatu produk kita. Kalau misalnya ada kekurangan, ya kewajiban kita dong. Kita membantu orang itu. Iya, itu hak dia. Hak dia. Dan menjadi kewajiban dealer. Betul. Gitu. Nah, itulah tugasnya kita dipakai oleh dealer untuk bertemu dengan customer. Ada komplainan, mungkin ada masukan, kita mendengarkan, lalu kita berbenah. Iya. Ya, apa yang bisa kita perbaiki, apa yang kita tingkatkan. Nah, jadi kita sangat suka kalau ada orang mungkin melakukan komplain atau memberikan saran, kita akan berusaha semaksimal mungkin kok. Oke. Untuk memberikan feedback yang baik, sehingga orang tersebut menjadi puas dan pastinya brand image kita itu naik bagus. Juga bagus. Iya.
harus belajar Majesty Group, makanya besar. Ya, ini kunci-kuncinya ini, kepuasan konsumen, kewajiban sebagai dealer, denger tuh. Wah, itu namanya bisnis yang bertanggung jawab. Itu. Kok, thank you loh sharing-sharingnya. Semoga trip ke Cinanya Sun Hong dan membawa teknologi baru lagi dari sana ke sini. Pasti kok. Wih, tunggu gebrakan baru kita. Wah, mobil terbang. Thank you Kak, thank you. Terima kasih Pak Jun. Ya.